Wow. Oke, terima kasih Kak Zikri. Oke, sip. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi kita hari ini nih. Tapi sebelum itu, saya mau setel lagu supaya makin rileks ya Robun. Oke. Ya Robun, ini adalah tema kita hari ini, Korean Chatting, percakapan saat berkenalan dengan orang Korea di chat. Siapa nih di sini yang udah pernah chattingan sama orang Korea? Ada? Atau misalkan aku mau chatting tapi aku nggak tahu nih kenal orang Koreanya dari mana. Oke, Kak Cecil pernah ya chatting sama orang Korea? Wih, chattingnya bahasa Inggris atau bahasa Korea nih Kak? Boleh banget. Iya Sam, pertamanya tuh bahasa Korea kan Sam. Terus Teh, karena makin lama saya bingung gitu sama apa yang dia bales, terus saya bilang kayak teh. maaf tapi bahasa Korea aku belum terlalu lancar, jadi aku Ah, takut oke. ada kalimat yang salah. Terus dari situ dia pakai bahasa Inggris. Sekarang juga campur-campur Sam. Oke, sip. Betul banget teman-teman. Jadi kalau untuk pembelajar bahasa Korea nih, mau chatting sama orang Korea, entah itu tujuannya untuk berteman, mungkin nanti pas ke Korea punya temen gitu ya, atau misalkan mau PDKT mungkin kita kan tujuannya beda-beda ya, gitu. Tapi coba dulu aja, walaupun ada keterbatasan bahasa, bisa dicampur-campur sama bahasa Inggris. Karena kan kita orang asing nih, mereka pasti akan memahami gitu, memaklumi, oh iya, nggak apa-apa gitu. Dia orang asing, jadi campur-campur bahasa Inggris atau bahasa Koreanya misalkan masih kombinasi sama Banmal. Banmal tuh bahasa informal yang biasanya udah buat orang yang udah deket gitu ya. Oke, makasih Kak Sehil sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, boleh open mic atau mau chatting. Kalau misalkan, aduh aku malu nih mau open mic, boleh chatting. Oke, aku pernah nih. Oh, Kak Lienda, Kak Farah, Kak Lucia, Kak Helen belum pernah chatting sama orang Korea nih. Oke, sip. Nah, goal kita setelah kelas hari ini, teman-teman harus mencoba chatting orang Korea. Oke? Duh, chatting orang Koreanya lewat mana nih? Tenang aja, Sam akan kasih tips di mana kita bisa menemukan mangsa-mangsa ini. Duh, mangsa ya, serem banget. Kita kayak eh, predator kesannya. Oke, sip. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri nih, karena tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu siapa yang sedang kita ajak bicara. Perkenalkan, nama Sam, Raisya Sam. Di sini grup favoritnya Sam adalah Seventeen, Enhypen, Red Velvet, dan banyak lagi. Tapi selama beberapa tahun terakhir, ini adalah grup-grup yang tetap menempel di hati ya sih. Untuk biasnya ada Mingyu, Wonu, Minu. Mungkin di sini ada yang biasnya samaan, boleh banget komen. Atau mau open mic juga boleh. Wah, Minuan. Oh, ada EXO-L. Wih, generasi kedua nih, Gen 2. EXO-L tuh generasi ketiga, Ding. Wonu, Jake. Nih, Jake itu member ENHYPEN. Terus ada Selgi, Irene, Red Velvet, sama Haruto. Haruto aku diambil. Iya, kita harus berbagi ya. Oke, Haruto ini nyempil di sini kenapa? Karena saya masih PDKT sama Treasure dan Haruto ini salah satu member yang menarik perhatian gitu. Jadi Harutonya disempilin di situ. Oke, untuk favorit drama ini mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar dramanya. Ini adalah drama-drama yang bisa dibilang beberapa underrated, tapi seru banget. Makanya jadi drama favoritnya Sam. Ada Six Flying Dragons, ini drama tahun 2015-an, episodenya 50-an, jadi cukup ditonton sekali seumur hidup. Oke, udah dong, kalian udah nonton yang mana nih? Tuh Seven Days Queen, Voice, season 1, 2, 3, 4, semuanya nggak ada yang gagal, keren-keren semua. Terus A Piece of Your Mind. Betul, Kak Kandita. A Piece of Your Mind itu yang main Jong Hae In sama Choi Soo Bin. Dramanya tuh calming banget. Jadi kalau ada yang Yorobun nih yang punya apa ya, taste suka drama yang naik turun kayaknya nggak bisa nonton A Piece of Your Mind karena dia sangat-sangat calming sekali. Wih, kalian udah nonton Seven Days Queen sama A Piece of Your Mind. Boleh nih Yorobun yang butuh list tontonan baru, boleh lihat di komen nih. Teman-teman ada yang sharing drama yang udah pernah ditonton. Oke. Nah, itu perkenalan dari Raisya Sam nih. Salputak Trimita, mohon bantuan ya Yorobun. Sekarang Kak Kandita, Kak Cecil, Kak Ando, mungkin Kak Wulan juga dan teman-teman lainnya yang mau sharing. Oh, nama aku ini, kalau nama udah ada kali ya, udah ditulis. Mungkin grup favoritnya apa? Boleh sharing di sini. Boleh spill, sepal.
Terus biasnya siapa? Tadi ada yang biasnya sama nih ya sama Sam ya. Terus drama favoritnya apa? Siapa tahu kan kita jadi nemu list tontonan baru nih. Horangeti, oh cuayo. Ih pas banget dong ya. Tadi di depan ada Hoshi. NCT Hypen Treasure. Aduh, Kak Cecil ini semuanya diborong ya. BTS V. Oke, NCT Il Ichi Dream. NCT Dream, EXO BTS. Wah ini kayaknya Kak Aprilia ini SM Stan ya nih. BTS-nya nyempil satu. SNSD Suju EXO. Duh Kak Ando ketahuan banget nih generasi apa kayaknya angkatan-angkatan mana nih kayaknya ketahuan ya nih. EXO-L biasnya Suho, Seventeen biasnya Mingyu, asik. Oh sama-sama ini ya, sama-sama em, tapi kalau Mingyu bukan babehnya ding di Seventeen. Dia termasuk Dongseng Line, termasuk yang muda. BTS, NCT, Stray Kids, ENHYPEN, EXO, TXT, itu batu. Kalau sih ini semuanya diborong. Kadiva, S17 sama TVXQ, Dongban Shingi. Duh, udah jadi somai orang sekarang ya si Changmin. Duh, ya sudahlah. Oke, sip. Makasih teman-teman sudah spill-spill grup favoritnya. Kalian deh Chanyol sama Dio. Oh, Dio lagu barunya enak banget ya. Teman-teman yang belum denger lagu barunya Dio boleh banget nih. Siapa tahu bisa menemani bulan Oktobernya teman-teman. Oke, perkenalan sampai sini dulu. Kalau teman-teman nanti di tengah-tengah, aku mau spill deh grup favorit aku yang baru, drama favorit aku yang baru, boleh banget di komen. Nah, di sini kita zoomnya itu nggak satu arah Yorobun. Kita harus dua arah. Jadi Yorobun juga harus interaktif nih. Boleh lewat open mic gitu, boleh lewat chatting. Karena nanti untuk teman-teman Yorobun yang paling aktif, beberapa ya, nggak satu dua orang, mungkin saya kasih slot tiga orang yang paling aktif, akan ada hadiahnya di akhir. Jadi ayo Yorobun berlomba-lomba untuk seinteraktif mungkin, tapi dengan menjaga kesopanan ya. Oke, boleh banget nih kalau misalkan Sam tanya, oh langsung jawab. Atau misalkan ada slide apa nih, kasih kesan pesan gitu. Sam, kayaknya aku tahu deh orang ini siapa misalkan gitu. Oke, sip. Yang paling aktif nanti akan dapat hadiah Sonmul di akhir sesi Zoom kita. Oke. Nah, aku belum tahu nih meng-approach orang Korea tuh lewat mana. Oke, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk cari teman Korea. Ini berdasarkan pengalaman Sam ya, setelah beberapa tahun belajar bahasa Korea, ini yang beberapa yang paling useful. Kalau teman-teman punya rekomendasi lain, boleh banget komen di kolom chat, biar nanti bisa jadi uh, manfaat buat teman-teman lainnya. Oke, yang pertama ada Mif. Mif ini aplikasi kalau saya pakainya Samsung, jadi dia ada di Play Store. Kalau di iOS nanti boleh dicek. Dia itu aplikasi sebenarnya buat pertukaran bahasa. Oke, oh HelloTalk aku rekomen banget. Kakao Talk bisa Sam. Sebelum kita masuk ke Kakao Talk itu buat yang masih awam, dia seperti aplikasi WhatsApp, tapi dipakai sama orang-orang Korea gitu. Kalau orang Indonesia kan pakai WhatsApp ya. Kalau orang Korea, WhatsApp-nya itu Kakao Talk gitu. Nah, untuk memasuki tahap Kakao Talk, kita harus tahu dulu siapa yang mau dikontak. Karena kalau kita nggak tahu siapa yang mau dikontak, Kakao Talknya nggak ada orangnya nih gitu. Jadi bisa dimulai dari aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, MIF ini tadi ya, baik lagi, dia aplikasi untuk pertukaran bahasa dan budaya gitu. Jadi kita bisa setting bukan target, apa ya, audience, apa ya, lawan bicara mana yang mau kita temui gitu, dari bahasa dia, dari seberapa jauh jarak dia. Siapa tahu kan ketemu orang Korea yang di Indonesia kan, lagi daerah Kemang banyak banget nih Korean Town itu mah. Oke, terus bisa setting usia dan mau perempuan atau laki-laki lawan bicaranya. Terus nanti kita akan seperti dating apps gitu, kita bisa yes no gitu. Nanti kalau yes dan si orangnya juga yes, kita akan bisa chatting bareng gitu. Hello Talk juga mirip-mirip. Kalau Hai Lokalnya agak berbeda. Dia itu lebih ke suara gitu. Jadi kita bukan chatting tapi lebih ke suara. Siapa tahu kan juga mau dapat kenalan dari Hai Lokal gitu kan. Oke, kalian deh nih kemarin sempat download Hai Lokal, Sam. Nggak bisa pakainya jadi uninstall. Iya, Hai Lokal buat yang masih baru-baru mungkin agak membingungkan. Tapi Sam yakin kok semua teman-teman di sini adalah seorang fast learner gitu. Dulu kita pertama kali pakai Zoom kan juga gaptek ya. Aduh ini apa nih?
ternyata selama ini mic-nya nyala gitu, nggak ngerti cara matiinnya gimana, tapi sekarang paham kan? Gitu. Aplikasi-aplikasi baru ini juga di awal-awal mungkin agak-agak aneh gitu, nggak ngerti cara pakainya. Tapi coba aja dulu, nanti akan terbiasa. Karena bisa itu karena biasa, asik. Ngalahin Mario Teguh nggak tuh? Oke, sampai sini kalau ada yang mau rekomendasi aplikasi lain, boleh banget ditaruh di kolom chat. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita lagi bahas aplikasi yang bisa digunakan untuk cari teman Korea. Nah ini ada disclaimer nih Yorobun. Ih, ada disclaimernya. Oke, tenang-tenang. Kita coba baca satu persatu. Di sini pertama ragam bahasa yang Sam gunakan adalah semi formal dan sopan. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh tipe orang yang aku tuh tipe orangnya gampang akrab Sam sama orang. Baru ketemu udah lo gue, wow gitu. Tapi berbeda dengan budaya berbahasa dalam bahasa Korea gitu. Kalau mereka itu sangat-sangat apa ya memilih ragam bahasa ketika ngobrol sama orang gitu. Jadi kalau bisa kita pakai ragam semi formal dan sopan. Jadi kenapa semi formal? Karena kalau formal, kalau teman-teman tahu yang akhirnya 감사합니다, 안녕하십니까, 저는 나이샤입니다, itu terlalu kaku kesannya gitu. Jadi kita pakai semi formal yang endingnya ada yo. 안녕하세요, 저는 나이샤예요, bla 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 yo gitu dan tapi tetap sopan. Oke, terus kita pindah ke bawah kotak yang pink. Huruf Hangul yang Sam tulis dalam huruf romaji atau alfabet adalah cara baca yang Sam usahakan dapat dibaca mudah oleh teman-teman. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang belum lancar baca Hangul atau sama sekali belum bisa baca Hangul, boleh baca romaji atau alfabetnya yang nanti Sam akan tulis di setiap slide. Nah itu Sam usahakan supaya mudah dibaca ya. Kalau misalkan nanti bingung, boleh ditanyakan di kolom chat atau di open mic. Oke, terus huruf E dan O ini khusus untuk yang alfabet tadi ya. Misalkan kayak kata anyong. Nah, ada E sama O-nya kan tuh ya. Anyong gitu. Tapi itu dibacanya O aja. Anyong, bukan anyeong gitu ya. Anyong. Nah, kemudian huruf AE, contohnya di kata sarang hae, itu dibacanya E aja. Jadi sarang he, bukan sarang hae. Oke, yang sudah bisa kan, yang sudah bisa baca Hangul, pasti ini tidak begitu penting, tapi teman-teman yang belum lancar baca Hangul, ini boleh dijadikan pedoman nih untuk kelas Zoom kita. Oke, terus huruf E dan U ini dibaca seperti pengucapan huruf E dalam kata kera, cepat, elang, peka. Nah, kalau di bahasa Indonesia, huruf E itu ada dua bunyi, E sama E. Contohnya kalau E ini ya, kera, E, cepat, E, elang, E, peka, E. Bukan kata meja. Kalau meja kan E, gitu ya. Ini E. Jadi E sama U dibacanya E. Gitu. Nih, Kak Helen nanya nih di kolom chat. Sam berarti nama Minggu dibacanya Minggu ya, Sam? Betul. Karena kalau N ketemu G dalam bahasa Korea itu aturan pengucapannya si N-nya jadi eng. Jadi bukan Mingyu atau Mingyu, lucu banget Mingyu, tapi Mingyu. Teman-teman yang penasaran boleh buka kolom chat juga. Kak Helen ini bertanya sekaligus konfirmasi sebenarnya nih. Kak Helen udah tahu nih, saya tahu. Saya yakin sebenarnya Helen sih konfirmasi aja. Oke, kemudian huruf Nien atau N kalau bertemu dengan huruf G atau giok maka bunyi huruf N-nya terdengar dengung atau seperti bunyi betul. Jadi kalau Mingyu, bacanya bukan Mingyu atau Mingyu, tapi Mingyu gitu. Kak Ando, apa nih? Setiap hari adalah hari Minggu bagimu. Hari Minggu ya. Oh, bercandianya bisa banget nih, Kak Ando. Oke, sip sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat, jangan malu-malu bertanya karena kita santai aja hari ini, kita interaktif aja. Silakan yang mau bertanya, yang mau kasih tanggapan juga boleh. Oke, kalau misalkan belum ada, kita sambil jalan aja ya. Oke, oh ya sebelum itu, Kak Zikri tolong diliatin siapa yang paling aktif karena khawatir aku terlupa. Kira-kira nama siapa yang paling sering muncul? Oke, sambil aku lanjut jelasin. Nah, ini kira-kira percakapan dalam chat yang akan kita pelajari hari ini. Ini tampilan fullnya gitu ya. Oke, teman-teman yang
Oke, makasih Kak Zikri. Teman-teman yang sudah bisa baca Hangul, boleh diintip-intip nih, dibaca sekilas kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini dalam materi chatting, Korean chatting deh, kebalik. Oke. Cukup padat lah ya, gitu. Padat dong, gitu. Kita bukan cuma mau ngomong annyeonghaseyo sama orang Korea, tapi kita juga pancing nih. Gimana cara dia bisa stick sama kita. Nah, goalnya adalah kita pindah ke Kakao Talk. Gitu. Betul tadi kata Kak siapa ya? Maaf, saya lupa. Jadi goalnya itu kita ke Kakao Talk. Intinya kita udah dapet hatinya dia untuk menjaga silaturahim ke depannya. Kalau di aplikasi kan bisa aja dia uninstall, terus sudah putus hubungan. Kalau Kakao Talk, itu fungsinya sama kayak WhatsApp di Indonesia. Jadi kalau kita udah dapet nomor WhatsApp-nya atau ID Kakao Talk-nya, itu berarti kita udah kayak, ya udah jadi temen. Kapan aja bisa chatting. Terserah dia mau jawab atau enggak ya, tapi kita udah jadi temen. Gitu. Oke, ini pembahasan yang akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan. Nah, pertama ada ucapan salam. Tentu saja ini wajib. Terus memperkenalkan nama. Terus tanya usia. Kemudian bahas ragam bahasa. Tadi yang saya bilang ada formal, semi formal, informal. Terus bahas hal kesukaan. Ya dong, kita harus uh, apa ya, mancing-mancing, kamu sukanya apa? Kalau gitu kan jadi ngobrolnya panjang deh. Oke, coba itu aja. Enggak dong. Kita akan menanyakan asalnya dia. Siapa tahu nanti ke Korea, terus dia asalnya dari Busan gitu. Wah, kan bisa meet up gitu. Tapi tetap harus diperlukan kebijakan teman-teman ya gitu. Walaupun kesannya orang Korea baik semua kalau nonton di drama. Ya, di drama ya baik semua ya. Kalau di real life tetap harus dibutuhkan kebijakan dari masing-masing teman-teman di sini. Kayak Kak Ando nanya nih, Sam kalau bahasa Koreanya chat awal pinjam 100. Jokesnya nggak masuk di orang Korea, guys. Oke. Kak Diva, kesukaan termasuk hobi juga nggak, Sam? Hobi juga bisa, gitu. Cuma kalau di sini kita lebih K-pop idol atau grup K-pop yang lagi disukain gitu. Tapi Sam, aku mau nanya yang lain-lain juga. Nah, teman-teman, daripada menghafalkan frase-frase, lebih baik teman-teman belajar di Tayang Culture, daftar kelasnya, kita bikin latihan bikin kalimat apa aja yang teman-teman pengen utarakan gitu ya. Kalau sih ya, ketemu sama yang K-popper seru tuh kayaknya betul. Karena sejauh pengalaman Sam, jarang banget orang Korea yang suka K-pop gitu. Rata-rata ya anak-anak mudanya aja kalau ketemu sama yang kayak 20-an ke atas, mereka tuh udah bukan zamannya K-pop gitu kesannya gitu. Mereka lebih senengnya kayak lagu-lagu balad. Balad tuh lagu-lagu sedih gitu ya, lagu-lagunya Paul Kim kayak gitu. Jadi kalau ketemu yang sama-sama K-popper seru deh. Bakal banyak yang bisa dibahas. Oke, terus kita bisa minta rekomendasi karena udah nanya asal tadi ya gitu. Kalau di Busan tuh tempat yang lagi ngehits apa nih gitu. Terus yang terakhir ini adalah goal kita bersama menanyakan Kakao Talk ID-nya dia. Itu goal kita yang pertama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ucapan salam. Oke, di sini ada hanggelnya, ada romajinya atau alfabetnya. Saya akan baca satu-satu, terus nanti teman-teman saya challenge juga untuk open mic ya. Oke, 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. Nah, kalau 안녕하세요 aja mencurigakan nih, kita harus memperkenalkan diri juga. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. Kalau dibaca cepat gini ya, 여러분. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. Jadi tarik nafasnya di setelah on. Oke, artinya saya Michi yang berasal dari Indonesia. Kita pakai contoh namanya Michi nih di sini. Oke, nanti teman-teman Sam ajarin gimana caranya memperkenalkan nama teman-teman. Oke, kali ya, aku bisa ngomong sama baca Hanggelnya, tapi bingung kalau mau bikin kalimat atau kata-kata. Jadi aku susah pakai aplikasi chatting sama orang Korea. Oke, berarti ini adalah apa ya? Materi yang tepat untuk kalian juga nih, gitu. Karena dari sini bisa pakai formatnya dulu nih, format yang ada, gitu. Nanti next ya, misalkan, ternyata orang Korea jawabnya gini nggak sesuai sama formatnya Sam. Nah, itu jadi media teman-teman untuk
belajar gitu. Sam, on di situ artinya apa? On itu artinya yang datang atau yang berasal. Kalau teman-teman tahu kata Oda, Oda itu datang, N-nya itu yang. Jadi yang datang atau yang berasal. Oke, di sini kira-kira siapa yang mau volunteer untuk baca? I volunteered. Jadi inget film Hunger Games. Oke, siapa nih ada 3 orang yang mau? Oke, kita coba dari Kawulan dulu. Nanti teman-teman semuanya akan kebagian, insya Allah. Halo Kawulan, sudah bisa unmute? 네, 쌤. Oke, boleh dibaca Hanggelnya atau Romajinya, silakan. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. 잘했어요. Wih, Kamichi kan. Kawulan suaranya udah kayak orang Korea ya. Oke, 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. Saya Michi yang berasal dari Indonesia. Oke, terima kasih Kawulan. 잘했어요. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Yorobun? Ini kita akan banyak kalimat-kalimat yang akan diucapkan dalam chatting ini, dalam room chat ini, room chat haluan ini. Jadi semuanya akan kebagian untuk open mic. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini cara pakai menjelaskan asal dan nama kita gitu ya. Kalau di sini saya pakai nama Michi. Nah, 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. Saya Michi yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini ada aturan ini, Michi. Nah, kita lihat di kata Michi ini endingnya huruf vokal atau huruf konsonan. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O gitu ya. Selain itu berarti huruf konsonan. Nah, Michi ini endingnya huruf vokal. Dia ditempelnya sama rago heo. Rago heo. Michi rago heo. Nah, gimana kalau namanya ada ending konsonan? Misalkan di sini ada nama Kak Cecil sama Kak Helen di sini yang kelihatan ya. Sam soalnya lagi share screen, jadi nama-nama temen yang lain agak tersembunyi. Mohon maaf kalau tidak tersebut. Oke, Karin. Nah, endingnya selain A, I, U, E, O nih, N. Nah, ini pakainya irago heo. Karin irago heo. Itu kalau bacanya pelan. Kalau bacanya cepat, Karin irago heo. Wih, kayak orang Korea kan kalau bacanya cepet. Oke, sip. Kawalan bertanya, Sam, heo di situ dapat diartikan apa ya, Sam? Jadi ini tuh kayak satu paket Yorobun, rago heo itu kayak saya disebut gitu. Cuma kan kalau diterjemahin aneh ya. Saya disebut Michi yang berasal dari Indonesia. Kesannya kita tuh benda mati gitu. Saya disebut Michi. Jadi di sini Sam terjemahkannya saya Michi yang berasal dari dari Indonesia. Rago heo itu artinya yang disebut gitu. Jadi nanti kalau teman-teman menjelaskan benda gitu ya, makanan gitu. Orang Korea nanya, ini makanan apa nih? Lontong gitu. Terus kita jelasin aja, lontong irago heo. Lontong irago heo. Nah, tong itu ada G-nya, endingnya konsonan. Pakainya irago heo. Gitu. Oke, sudah terjawab Kaulan? Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan yang sama sudah terjawab. Kalau Saram Imida bisa tidak, Sam? Saram, Saram itu orang. Saram Imida, saya adalah orang. Nah, Indonesia Saram입니다 bisa aja, tapi kita mau coba yang lebih level up gitu. Kalau misalkan teman-teman biasanya dengar 안녕하세요, 저는 미치입니다. Itu bisa aja, tapi kan endingnya imida nih. Imida itu terlalu formal kalau menurut pengalaman Sam ya gitu. Jadi nanti si lawan bicaranya juga kayak, oh berarti saya harus pakai formal juga ya. Kayak seolah ada tembok di antara aku dan kamu gitu kan. Kalau terlalu formal. Jadi kita pakainya ini ya. Ini juga sering dipakai sama orang Korea. Kalau teman-teman suka nonton drama, nonton acara-acara Korea, coba deh simak. Ini pasti sering muncul kalau mereka sedang perkenalan diri. Sam, kalau bedanya Jonen sama Nanen apa ya? Jonen, Jo-nya itu saya, Nanen, nanya itu aku. Nah, kalau misalkan baru ketemu udah aku, di bahasa Indonesia sih oke ya. Kalau di bahasa Korea tuh kayak, so akrab banget, sokap banget loh gitu. Jadi kita pakainya Jonen ya, saya. Kalau Nanen itu aku. Oke, sudah jelas Kaulan. Sip, teman-teman yang lain, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Nah, di sini masih ucapan salam. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak Kandita. Sam, kalau bedanya Jonen, ini masih sama nih, sorry. Maklum ya, Sam tidak biasa live streaming.
Sam, ini PPT-nya nanti di-share kah kalau nggak mau izin screen? Kalau nggak mau izin screenshot. Wek wek. Oke, jadi kalau rekaman info dari Kak Zikri nanti akan di-share. Tapi kalau PPT tidak di-share, jadi diperkenankan bagi teman-teman yang mau screenshot. Kalau misalkan mau share ke temennya juga boleh, tapi sertakan kreditnya ya. Aku dapat ini dari kelasnya Tayang Culture gitu. Karena kasihan nih Sam dan tim-tim Tayang Culture yang sudah merangkai materi ini, terus nanti tersebar luaskan ternyata nggak tahu siapa yang kreatornya yang buat siapa nih. Gitu kan sedih ya Yorobun. Walaupun sebenarnya mau ngomong Kencana, Kencana ya, tapi nggak Gencana. Oke, sip. Oke, Kak Edo, sama-sama. Nah, kita masih di ucapan salam. Sekarang kita akan bilang salam kenal. Bahasa Koreanya, 반가워요. 반가워요. Ada N ketemu sama G. Dibacanya eng. Jadi, 반가워요. 반가워요. Salam kenal. Gitu. Ini yang bubble chat yang warna putih, ini si orang Koreanya ya, ceritanya. Oke. 저는 한국에서 온 김민규라고 해요. 저는 한국에서 온 김민규 atau 김민규라고 해요. Saya Kim Mingyu yang berasal dari Korea. Ternyata kita bukan chattingan sama manusia, guys. Kita chattingan sama buaya. Buat yang tahu-tahu aja. Karena si Mingyu nih tampan dan pemberani, tapi dia satu sisi suka tepe-tepe ya. Ran, besti, Ran. Tepe-tepe. Ada yang tahu tepe-tepe? Tebar pesona gitu. Iya sih, dia tampan, tapi dia suka tepe gitu. Jadi kayak Ran, guys, Ran. Oke, oke. Kali Anda bertanya, misalkan kita dapat wawancara pakai Heo apa Imida Sam? Kalau wawancara, interview, presentasi, sesuatu yang forumnya itu formal, kita pakai yang endingnya formal juga ya. Imida, Semida, Hamida, gitu. Tapi kalau chatting, ini kayak sama aja kita ketemu langsung sama orangnya, yang dimana forumnya bukan yang formal kayak meeting rapat yang harus resmi gitu ya. Jadi pakai endingnya semi formal aja. Hanguknya juga jadi hangguk ya Sam. Betul, karena N ketemu G ya, bukan hangguk, tapi hangguk gitu. Walaupun teman-teman akan mungkin mendengar orang Korea nyebutnya hangguk gitu ya. Berarti mereka itu kayak mendikte ininya loh, Yorobun. Mengeja, sorry bukan mendikte, mengeja si katanya. Hangguk gitu. Kalau dibaca cepet, hangguk. Sama kayak cinggu, teman, dibaca cepet, cinggu gitu. Oke, sip. Di sini siapa yang mau baca? Oke, Kak Helen udah ngantri nih. Kita ke Kak Helen dulu ya, Yorobun. Boleh Kak Helen open mic-nya? 반가워요. 저는 한국에서 온 김민규라고 해요. 너무 잘했어요. 여러분 baksu. Yang bisa kasih ini reaction baksu. 감사합니다. Oke, 잘했어요, Kak Helen. 반가워요 atau 반가워요. 저는 한국에서 온 김민규라고 해요. Oke, bahayanya Korea ya. Oke, sip. Sampai sini sudah jelas. Kalau sudah jelas, reaction jempol boleh. Oke, Kaulan bertanya lagi nih. Saya kan sering dengar kalau di lirik ada kata niga, niga atau niga. Oke, ini tulisannya yang satu nega tapi dibacanya niga juga ya, Robun. Untuk artinya sendiri apa ya, Sam? Dan untuk kata ini termasuk informal kah atau gimana ya, Sam? Kalau niga itu artinya kamu. Kamu itu informal gitu. Jadi kalau di bahasa Korea itu kita kalau nggak menyebut kamu atau Anda. Jadi kalau kita nggak tahu namanya, kita langsung ke inti kalimatnya. Misalkan mau nanya apa dicontohnya? Nama kamu siapa? 이름이 뭐예요? Jangan pakai 니가 atau 너는 이름이 뭐예요? Atau 당신은 이름이 뭐예요? Jangan pakai kata kamu atau Anda. Langsung ke inti kalimatnya. Kalau kita nggak tahu nama orangnya. Kalau kita tahu nama orangnya gimana? Tambahin she atau nim. Tapi saya lebih merekomendasikan nim. Karena lebih sopan gitu. Oke, lanjut ya. Tanya usia sekarang, iya dong. Kan kita pengen tahu dia usianya siapa tuh deketan sama kita. Tapi kalau di aplikasi biasanya ada sih. Kayak di aplikasi NIF, itu ada tulisan usianya. Coba kalau di Korea itu kan ada sistem yang kalau dia lahir itu, dia udah setahun umurnya. Gitu. Jadi kita mau tahu nih, situ kelahiran tahun berapa nih. Gitu. Bahasa Koreanya, 혹시 나이가 어떻게 되세요?
혹시 나이가 어떻게 되세요? Maaf, usianya berapa ya? Hoksi itu sering dipakai di awalan pertanyaan. Kalau pertanyaannya itu kita kayak agak hati-hati gitu. Kayak maaf, hoksi gitu. By any chance, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, terus dia jawab nih, jawabnya nggak umur, tapi kelahirannya, tahun kelahirannya. 저는 97년생이에요. 저는 97년생이에요. Saya kelahiran 1997. Oke. Nah, di sini kalau yang bisa baca Hangul pasti bingung nih. Ini kan Cil ya, CHIL. Ini N. Kok dibaca Cilyon, Sam? Apakah Sam yang salah baca? Tidak, Yorobun. Ini adalah aturan pengucapan dalam bahasa Korea. Jadi kalau L ketemu N, itu jadinya si N-nya bunyi L juga. Gitu. Ini saya nggak tulis di sini. Jadi kalau Yorobun buka catatan atau lagi pegang pulpen dan kertas, boleh dicatat. L ketemu N, itu N-nya jadi L juga. Jadi 97년생이에요. Oke. Sam, kata Kak Aprilia, kalau bahasa formalnya aku kan Jo. Kalau kamu bahasa formalnya apa? Aku itu nah, Jo itu saya. Kalau kamu bahasa formalnya itu Dangshin. Nah, saya mencoba tulis dari sini. Tapi sebenarnya kita ada sesi khusus Q&A sih di belakang. Tapi kan kita maunya interaktif ya, Robun. Oke. Dangshin, ini artinya Anda. Cuma teman-teman harus hati-hati banget pakai kata ini karena dia akan terkesan kasar atau kayak kita tuh ngasih tembok gitu loh. Karena kalau di Korea biasanya kalau orang yang biasanya akrab terus mereka lagi berantem atau lagi marah terus tiba-tiba keluar kata dangshin. Kayak kita lagi biasa nih aku kamu tiba-tiba Anda tuh ya, kan itu berarti kayak ada berubah nih gitu. Nah, dangshin memberikan kesan seperti beri jarak gitu. Atau dipakainya sama suami istri. Kalau teman-teman suka nonton drama nih, suami istri, yobo, 당신은 gitu-gitu gitu kan. Nah, itu dangshin jadi harus hati-hati dipakai. Jadi kalau bisa hindari kata kamu, Anda gitu, langsung ke inti kalimatnya. Atau kalau kita tahu nama orangnya, pakai nama orangnya terus pakai nim atau shi. Oke, terus Kak Wulan nanya, kalau nega artinya aku kah, Sam? Ini termasuk informal juga kah? Ya, nega, nanen itu artinya aku. Dia cuma beda partikel di sampingnya aja, gitu. Yang satu ga, yang satu nin. Artinya sama-sama aku. Itu. Yang penasaran apa bedanya nen sama ga? Bisa ikut kelasnya Tank Culture yang membahas lebih lengkap terkait bahasa Korea, gitu. Oke, sampai sini sudah cukup jelas sepertinya. Kalau gitu kita akan minta Kak Lienda untuk membaca. Oke, boleh Kak Lienda open mic-nya. 네, 쌤. Oke. 혹시 나이가 어떻게 되세요? 저는 97년생이에요. 잘했어요. 여러분 박수. 네, 맞아요. 혹시 나이가 어떻게 되세요? 저는 97년생이에요. Iya, jadi yang dipakai 2 digit angka terakhirnya aja. 1900-nya itu nggak disebut. Gitu, kepanjangan ya, Robon. Kalau mau disebut, boleh-boleh aja sih. Cuma kayak repot banget gitu. Nah, gimana nih kalau kita mau menjelaskan tahun kelahiran kita? Nah, contohnya di sini, tahun kelahirannya 99 ya, 1999. Ya, nah 99 itu 구십구. Terus ditempelin sama 년생이에요. Nah, saya kelahiran 99. 저는 99년생이에요. Gitu. Tapi aku tuh ini saya kelahiran 2000-an, 2001 nih gitu kan. Oke, kalau 2001 itu yang dihitung 0 sama satunya aja. Gong 0 dan il 1. Gong il, nah ada L nih. Sorry. Kalau L ketemu N, ini juga tadi kan Cil ya. Cil ketemu N jadi Cilyon. Il ketemu N juga jadi Ilyon gitu. Si N-nya jadi L. Gong Ilyon 생이에요. Saya kelahiran 2001 gitu. Oke, sip. Sudah jelas sampai sini? Coba teman-teman ketik di chat kelahiran teman-teman pakai format yang ini. Boleh pakai Hangul, boleh pakai alfabet gitu ya. 저는 99년생이에요 misalkan. Atau kalau mau singkat boleh 99년생, iyeyonya di skip juga boleh.
Ada yang mau coba challenge? 저는 03년 생nya kurang ke Helen. Tambahin setelah nyon, tambahin seng. Iya ya. Oh, Kak Farah, 99년 생이에요. Pas banget nih ada di sini ya. 저는 01년 생nya Kak Cecil. 생nya kurang. tambahin seng. 생이에요. Kak Helen, 저는 03년생이에요. 잘했어요. Sam bedanya Yong dan Gong apa ya? Yong dan Gong artinya sama-sama nol, tapi kalau Yong itu biasanya dipakai kayak misalkan eh, em, apa ya contohnya? Kayak misalkan jumlah gitu loh. Kita lagi main game nih, terus ada skor. Skornya dia udah 10, kamu skornya Yong 0. Nah, kalau Gong itu lebih sering dipakai biasanya di nomor telepon, tanggal lahir nggak ada 0 ya, di tahun lahir dan lain-lain. Gong lebih sering dipakai. Sam kalau misalnya kelahiran 2015, berarti 15 aja yang disebut. Betul. Yes, 15 itu Ship-o bahasa Koreanya. Ship-o. Ship-o. Ship-o gitu ya. Berarti Ship-o 년생이에요. Wah, ada yang kelahiran 2015 di sini. Seriusan. Wah, saya merasa tuaks. Oke. Lanjut ya, ya Robun. Oke, nanti bisa dipraktekkan nih kalau chatting sama orang Koreanya. Oke, terus kita kasih komentar nih. Nah, di sini Sam itu tipe orang yang agak sokap, bukan sokap ya. Lebih yang kayak gimana caranya percakapan ini jangan sampai berhenti di sini aja. Gitu. Jadi kita kasih respon yang kira-kira sokap gitu ya. Gak apa-apa sokap kan maksudnya baik. 그러시군요. 저보다 2살 더 많으시네요. 그러시군요. 저보다 2살 더 많으시네요. Wah, begitu rupanya. Lebih tua 2 tahun dari saya ya. Nah, kalau teman-teman suka dengar 그렇군요, ini versi sopannya. 그러시군요. Nah, karena kan kita mau kasih kesan kita tuh menghormati dia. Gitu. Jadi di atas 그렇군요, di atas langit masih ada langit. Di atas 그렇군요 ada 그러시군요. Gitu. Kalau di sini ceritanya si Minggu itu kelahiran 97 berarti dia kelahiran 99. Betul nggak? Iya, gitu. Wah, 2 tahun lebih tua dari saya ya. Asik. Ini mah basa-basi aja ya, Robun. Maksudnya dia ngasih tahu umurnya tanpa tidak secara langsung gitu ya. Oke. Ceritanya si cowoknya tuh udah komentar, "Oh iya ya," gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat cara pakainya. Ini contoh yang tadi ya di slide sebelumnya. 저보다 2살 더 많으시네요. 저보다 2살 더 많으시네요. Nah, kalau misalkan perbedaan 5 tahun, nah ini pakai angka Korea asli ya, yang hana, dul, set, net, dasot, dan seterusnya. Nah, beda 5 tahun nih, dasot sal 더 많으시네요. 5살 더 많으시네요. Oke, kalau dibaca cepat sebenarnya dasosal gitu ya. Tapi teman-teman boleh ikutin tulisannya dulu aja, cara bacanya. Oke, terus kalau beda 10 tahun, wow, ketemunya sama Ajoshi nih. Banyak loh Ajoshi yang masih mau belajar bahasa asing gitu ya. Terus kita bisa exchange language gitu. 10, 10살 더 많으시네요. Wah, bedanya 10 tahun ya dari saya. Sam kalau mau bilang lebih muda, berapa tahun gimana? Ih, pertanyaannya bagus banget Kak Cynthia. Oke, kalau lebih muda, ini 많으시네요-nya diganti 어리시네요. 어리시네요. Ih, lebih muda 10 tahun nih dari saya. Wah, jadi kakak, jadi onni atau jadi nuna gitu. 어리시네요. 저보다 2살 더 어리시네요. Gitu. Oke, boleh di screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Oke, sip. Nah, sekarang agak bahasa. Ini Sam itu udah sering banget chatting sama orang Korea. Asik, sombong jumawa dikit ya gitu. Progres belajar bahasa Korea itu udah ketemu orang Korea macam-macam di aplikasi chatting. Nah, biasanya kalau kita udah jelasin umur, tuh ternyata umurnya nggak beda jauh nih. Biasanya orang Korea akan bilang 말 편하게 하세요. 말 편하게 하세요. Bicaranya santai aja. Maksudnya apa emang selama ini saya ngegas ya? Enggak, ini bukan maksudnya ngomongnya tuh jangan ngegas atau gimana ya. Kan di bahasa Korea tuh ada bahasa formal,
Ada bahasa sopan, ada bahasa biasa aja gitu. Kita selama ini pakai bahasa sopan dan semi formal, intinya yo. Nah, dia bilang ngomongnya pakai informal aja gitu. Mal pyonhage hasil. Kalau diterjemahin, bicaranya yang nyaman aja. Pyonhada itu artinya nyaman. Maksudnya disuruh pakai banmal gitu. Nah, kalau kita setuju, seneng banget nih. Emang saya tuh pengen pakai banmal biar kayak di drama. 네, 알겠어요. Ya, baiklah. Algessoyo tuh mirip-mirip sama Arassoyo gitu ya. Cuma kalau saya pribadi ada kesan lebih apa ya? Lebih sopan. Kalau Arassoyo tuh kayak agak pasrah gitu loh. Arasso. Gitu. Kesan sih di situ. Oke. Nah, ini kalau kita setuju ya, berarti habis itu pakai banmal, yorobun atau informal. Oke, kalau informal itu dari yo-nya dihapus aja. Ne, algesso. Gitu misalkan. Oke, kalau Banmal nggak usah dipelajari secara khusus, ya Robun nonton drama sering-sering aja sama acara Korea. Oke, nah kalau kita nggak setuju pakai Banmal, kita bisa bilang, saya mau nge-rap dulu ya. 제가 외국인이라서 반말을 하면 나중에 습관이 될까 봐 민규님이 저에게 반말을 해도 되는데 제가 존댓말을 할게요. Baca sekali lagi yang alfabetnya Toromaji. 제가 외국인이라서 반말을 하면 나중에 습관이 될까 봐 민규님이 저에게 반말을 해도 되는데 제가 존댓말을 할게요. Panjang ya. Ini teman-teman kalau pusing di screenshot aja nanti di copy paste. Nah, karena saya adalah orang asing, jadi kalau pakai informal, khawatirnya nanti jadi kebiasaan. Minggu nim itu yang saya bilang tadi untuk menyopankan nama si lawan bicara. Kayak kalau di bahasa Indonesia tuh kayak Kak Minggu, Mas Minggu, Pak Minggu, ya gitulah pokoknya. Minggu nim boleh bicara informal kepada saya, tapi saya akan bicara pakai formal. Gitu. Karena pengalaman Sam dan murid-murid Sam itu kalau yang dari awal udah kebiasaan pakai banmal, nanti keterusannya susah gitu jadi kebiasaan gitu. Lebih baik kita pakai bahasa semi formal atau formal. Nanti kalau ketemu yang seumuran tinggal disesuaikan aja deh gitu. Banmal nggak perlu dilatih gitu ya Robun. Nanti jago sendiri kok. Yang perlu dilatih adalah semi formal dan formalnya gitu. Seperti ini. Nah, Sam selalu menolak kalau diajakin banmal kecuali seumuran. Kalau beda setahun 2 tahun masih kayak ya udahlah kita harus sopan gitu. Khawatirnya kalau pakai banmal terus kita jadi keenakan gitu loh kayak oh buya kayak gitu. Kesannya kayak apaan sih gitu terus kayak memberikan kesan yang kurang menghormati. Ada kesan seperti itu. Kalau saya pribadi ya. Kalau teman-teman ya udah kan saya orangnya santai nggak baperan juga kalau dia ngomong banmal. Ya udah nggak apa-apa silakan. Belum dibaca. Oke, siapa yang mau baca sekarang di sini? Yang mau nge-rap boleh? Kak Wulan tadi udah kita kasih kesempatan ke Kak Cecil. Ini karena kebiasaannya kalau di Korea S sama I itu jadi she. Jadi Cecil. Kak Cecil. Boleh Kak Cecil di open mic? Baik, Sam. Oke. Dengar suara saya, Sam? Kedengeran? Aman? 제가 외국인이라서 반말을 하면 나중에 습관이 될까 봐 민규님이 저에게 반말을 해도 됐는데 제가 존댓말 할게요. 네, 잘했어요. Bagus ya, Kak Cecil nge-rapnya. Panjang soalnya. Iya, ini bisa dipakai. Nih, kita bakso buat Kak Cecil. Kak Cecil, tuh kan jadi Cecil. Oke, sip. Jadi itu boleh dipakai sama teman-teman kalau menolak diajakin ngobrol pakai banmal. Gitu. Nanti kalau udah jago bahasa Korea, alasannya bisa macam-macam ya. Kayak misalkan, aduh kan minggu ini lebih tua nih gitu. Jadi aku nggak enak lah atau gimana. Nanti kalau udah jago bahasa Korea bisa bikin alasan sendiri nih, lebih enak malah. Gitu. Kalau sekarang mungkin ikutin format dulu. Nah, sekarang kita bahas ke hal kesukaan. Kalau di sini saya mau bahas K-pop ya. Nah, kalau di MIF itu tuh dia ada bio-nya. Terus si orang itu bisa nulis kayak misalkan, oh Jonen K-pop fans gitu. I'm a K-pop fans atau apalah. Nah, kita nih ambil informasi dari bio-nya dia, terus kita taruh di chatting jadi pembahasan. 민규님의 프로필에서 봤는데
K-pop도 좋아하시네요. Ini 좋아해요, tapi dia bentuk variasi yang sopan. Oke. 민규님의 프로필에서 봤는데 K-pop을 좋아하시네요. Artinya nggak ada. Oke, saya artikan di sini. Kayak kehapus deh. Nah, saya lihat nih di bio-nya Mingyu. Saya lihat di bio-nya Mingyu. Kalau di sini di profil ya, karena orang Korea nggak gitu ini sama kata bio. Mereka sebutnya profil. Saya lihat di profilnya Mingyu, Kak Mingyu deh. Suka K-pop juga ya, gitu artinya. Oke, itu artinya ya. Terus di bawah, kita nggak mau berhenti sampai situ aja, kita mau nanya nih. 좋아하는 그룹이나 아이돌이 누구예요? 좋아하는 그룹이나 아이돌이 누구예요? Nah, ini bertanya, siapa grup atau idol yang disukai? Gitu artinya. Siapa grup atau idol yang disukai? Oke? Nah, di sini siapa yang mau volunteer baca? Siapa yang mau men-challenge dirinya membaca Hangul di depan banyak orang? Oke, Kaniwi. Boleh Kaniwi open mic-nya. 민규님의 프로필에서 많은데 K-팝을 좋아하시네요. 좋아하는 그룹이나 아이돌이 누구예요? Iya, grup. Tadi kedengaran seperti grup이나 idol. Mau coba lagi sekali lagi yang ini? 민규님의 프로필에서 봤는데 K-팝을 좋아하시네요. 좋아하는 그룹이나 아이돌이 누구예요? 잘했어요. 박수 buat Kak Niwi. Oke, Yorobun kalau mau notice, ini agak beda sedikit ya. Saya baru notice namanya juga manusia ya. Sam juga manusia. Di sini K-pop do, di sini K-pable. Do itu artinya juga. Jadi saya merekomendasikan yang di Romaji juga diganti do. K-pop do. Do artinya juga. Jadi Minggu juga suka K-pop ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjut. Kalau sudah cukup jelas, boleh jempol ya. Takutnya nih ya minggu pagi gitu kan masih ngantuk, masih goleran di kasur. Ketiduran. Saya nggak tahu ada yang nyimak. Oke, Kak Helen nih on cam. Mantap banget Kak Helen. Kak Niwi juga. Thank you. Yorobun yang tidak terkendala boleh open cam ya. Biar saya bisa lihat nih wajah-wajah siapa yang sedang diajak bicara. Oke, ini masih hal kesukaan nih. Minggu jawab nih akhirnya. 저는 블랙핑크하고 뉴진스 너무 좋아해요. 저는 블랙핑크하고 뉴진스를 너무 좋아해요. Rolnya dihapus aja ya. Oke, ini optional Yorobun, boleh ada boleh enggak. Saya baru Oke, 죄송해요. Oke, saya sangat suka Blackpink dan NewJeans. Wih, cowok tapi sukanya yang imut-imut. Oke, Blackpink dan NewJeans. Oh, baiklah, oke. Tahu sendiri kan ya yang ngikutin Mingyu orangnya kayak gimana? Ya gitulah. Jadi tidak heran kalau dia menyukai Blackpink dan NewJeans. Oke, ada yang mau coba baca di sini? Role-nya kita hapus ya. Kalau ada yang mau coba baca, kalian mau coba baca? Boleh? 저는 블랙핑크하고 뉴진스 너무 좋아해요. Iya, 잘했어요. Baksu buat kalian. Minggu si hype boy. Jadi inget postingannya dia yang itu ya. Ada guys, jadi idol tapi membuat fan video buat dirinya sendiri gitu loh. Kayak saking tepeknya dia, tebar pesona. Dia GTGG. Saya juga baru tahu istilah itu. Singkatan GTGG. Gue tahu gue ganteng. Kesel banget. Jadi ya dia tidak menyanyiakan kegantengannya itu dengan memposting video kayak seolah fans yang buat tapi dia yang upload gitu. Dia yang edit. Mantep gak tuh? Oke, narsis. Tapi gak apa-apa sih karena dia Mingyu. Iya dia termaafkan ya udah. Gak apa-apa. Ya, Anda tampan, Anda aman. Oke, di sini kita respon nih. Kalau kita kesukaannya sama nih, atau kita sebenarnya nggak gitu suka Blackpink dan NewJeans sih, tapi kita mau seolah
kayak punya kesamaan gitu. Kayak kita bisa bilang 저도요, 저도요. Saya juga asik. Nah, kalau kita misalkan mau ngasih tahu grup favorit kita, bisa kita kasih respon dulu. 그러시군요. 그러시군요. Begitu rupanya. 저는 세븐틴하고 방탄소년단 제일 좋아해요. 저는 세븐틴하고 방탄소년단 제일 좋아해요. Kalau saya paling suka Seventeen dan BTS. Sip. 여러분, ada yang mau mencoba baca di sini? Kak Cecil mau coba baca lagi. Oke, boleh Kak Cecil. Oke, Sam. Oke. 저도요. 그러시군요. 저는 세븐틴하고 방탄소년단 제일 좋아해요. Oke, sip. Tadi Kak Cecil sukanya apa ya? Jangan sama lagi sama formatnya. 저는요. 네. NCT, ENHYPEN, Hyper, 그리고 Treasure. Treasure. Oh, oke, sip. Tidak masuk di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba gimana kalau kita mau nge-spill grup favorit kita. Oke, ini yang di atas format yang tadi di slide sebelumnya ya, Robun. Gitu. Kita mau bilang suka ENHYPEN dan Twice misalkan. Oke, di sini yang di merah sama yang diwarnai biru itu yang akan kita fokuskan. Jadi kalau kita suka ENHYPEN dan Twice, ini diganti aja ENHYPEN 하고 itu artinya dan, kemudian Twice. Jadi kalau ditaruh di sini gimana nih? Kira-kira ada yang mau coba baca? Kalau tulisan ini dipindahin ke dalam format ini, mungkin Kak Helen atau Kak Niwi mau coba baca? Oke, Kak Helen mau men-challenge. Sip. Kak Wulan, Kak Niwi nanti next kita coba. 저는 엔하이픈하고 트와이스 제일 좋아해요. 오, 알겠습니다. 오케이, 잘했어요, Kak Helen. Nah, 여러분, ada yang mau coba challenge ngetik pakai Hangul atau pakai alfabet di kolom chat tentang grup kesukaan ini? Boleh pakai format ini. 저는 apa misalkan 수주, 슈퍼주니어 하고 apa? 소녀시대 제일 좋아해요. Atau apa? Silakan. Wih, udah ada yang chatting. 저는 세븐틴하고 NCT 제일 좋아해요. 알겠어요. Noted Kak Helen. Suka Seventeen. Oh, ini sobat wortel juga ya. Carrot. Oke. 저도 Kak Farah, jodoh nih maksudnya Seventeen dan NCT juga kah? Kak Wulan, 저는 방탄소년단하고 슈퍼주니어 제일 좋아합니다. Oh, pakai hamnida. Formal banget nih Kak Wulan. Boleh sih, nggak salah. Cuma ada kesan formal gitu, kaku. Kalau di bahasa Indonesia kesannya kayak saya paling menyukai BTS dan Super Junior. Kayak ada kesan formal kayak gitu. Oke, kalian 저는 Super Junior 좋아해요. Oke, sip. 저는 세븐틴하고 NCT 제일 좋아해요. Oke, Kak Farah nih bisa gabungan nih sama Kak Helen, sama kesukaannya. Boleh nanti DM-an apa tukar kontak. Oke. Tadi siapa ya? Kaulan, hagonya itu ditempel sama si nama yang pertama, kata yang pertama. ENHYPEN hago baru spasi. Terus baru nama yang kedua. Oh, Kahana, 저는 NCT 좋아해요. Asik. Banyak banget nih NCTzen di sini. Oke, kita lanjut. 저는 엑소하고 좋아해요. 엑소하고, 하고 nih dan. Berarti masih ada satu lagi dong, Kak Lienda. 엑소하고 dan apa nih? 엑소하고 dan Day6 misalkan. Oke, Kak Niwi, 저는 엑소하고 엔하이픈 제일 좋아해요. Oke, nanti kalau ditulis pakai Hangul, hagonya ditempel ke EXO ya, Kak. Gitu. Habis itu baru spasi, baru enhypennya. Oke, oh kalian dah EXO dan NCT. SM Stan. Oke. Sip, kita sekarang tanya asalnya. Kan nggak semua orang Korea tinggal di Seoul ya. Kita pengen tahu nih asal dia dari mana. Apakah dia anak ibu kota gitu atau dia anak desa gitu kan. Oke. 한국에 어디에 사세요? 한국에 어디에 사세요? Di Korea tinggal di mananya? Gitu. Terus di sini dia jawab, ini contoh aja ya guys. Minggu itu tidak berasal dari Busan. Yang dari Busan itu Uji. Dan siapa tuh kalau di BTS yang dari Busan? Dong, ingetin dong, saya lupa lagi. V ya? V bukan sih?
Jimin. Jimin, 맞아요. Jungkook. Iya, cowok Busan tuh diam-diam menghanyutkan ya, Robun. Maksudnya gimana ya? Busan itu kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip kayak orang Surabaya atau orang Medan. Jadi ngomongnya keras. Tapi sebenarnya dia tuh hatinya lembut. Ya, kalau cowok Seoul, ini yang ngomong cewek Korea ya. Cowok Seoul itu ngomongnya lembut, tutur katanya, tapi sebenarnya hatinya ya ya hanya Tuhan yang bisa menilai. Jimin dan Jungkook, oke cowok Busan. Nah di sini Minggu ceritanya cowok Busan nih. 저는 부산에 살아요. Saya tinggal di Busan. Kalau teman-teman perhatikan, di sini saseyo, di sini sarayo. Saseyo itu ketika kita bertanya bentuk sopan. Tinggal di mana? Kalau sarayo ketika kita menjelaskan. Jadi bukan bertanya nih, menjelaskan aja. Sam, kalau hago diganti wa atau gua boleh kah Sam? Boleh. Tapi kalau wa sama gua itu dia biasanya bahasa tulisan. Misalkan teman-teman, nih boleh lihat di chatting ya. Kawulan bertanya, boleh hago itu boleh diganti wa sama gua nggak gitu. Wa sama gua itu biasanya di email, di surat-surat resmi gitu ya. Atau teman-teman nulis esai, itu pakai wa gua. Jadi kesannya lebih formal gitu. Kalau hago ini bisa sering dipakai dalam percakapan. Sam, kalau odiga itu non formal ya, odiga. Deh, odiga itu artinya pergi kemana gitu. Banmal nggak tuh? Pergi kemana? Gitu. Kalau mau dibuat semi formal, Kak Kandita, ini di chatting ya, Yorobun, bisa ditambahin yo, odigayo, atau odigaseo, lebih bagus lagi. Odigaseo, kalau teman-teman dengar seo-seo, yaitu bisa artinya mempersilakan atau bertanya dengan sopan. Gitu. Oke, di sini ada yang mau jadi, ini kita coba 2 orang deh. Ada yang jadi Michi, ada yang jadi Minggu. Siapa yang mau jadi Michi, siapa yang jadi Minggu? Oke, Kak Ulen sama Kak Salma nih, Kak Salma baru gabung. Kita coba Kak Salma ya, habis itu Kak Farah sama Kalia. Oke, boleh unmute, mau bagian yang mana? Silakan. Dipilih, dipilih. 한국에 어디에 사세요? Oke, 한국에 어디에 사세요? Di Korea tinggal di mananya? 잘했어요. Kita kasih bakso buat Kak Salma, pakai reaction. Oke, terus yang jadi Minggu siapa tadi? Kak Helen kah? Boleh? 저는 부산에 살아요. Oke, 저는 부산에 살아요. 저는 부산에 살아요. Iya, tinggal di Busan dia. Sip, 잘했어요. Kita kasih bakso buat Kak Helen. Oke. Nah, di sini nanti kalau teman-teman mau ngasih tahu, oh saya asalnya dari Bali, misalkan saya tinggal di Jakarta atau di Surabaya atau di mana gitu ya. Tinggal si busannya diganti aja sama tempat tinggal Yorobun. Gitu. Misalkan Bandung, berarti 저는 반둥에 살아요. Gitu. Padahal minggunya nggak nanya gitu ya, terus kayak FYI aja nih, saya tinggal di Bandung. Gitu. Soalnya Yorobun ini balik lagi ke sifat masing-masing orang, tapi kebanyakan banyak juga, bukan kebanyakan, banyak juga orang Korea yang kalau chatting tuh jual mahal gitu, karena dia merasa dibutuhkan gitu. Oh kan mbaknya belajar bahasa Korea ya, butuh dong native. Ini saya native nih gitu, dia agak jual mahal gitu. Jadi maklumin aja kalau dia jawabnya pendek-pendek atau kita nanya, dia jawab, terus dia nggak nanya balik. Kan kita pengen ditanya balik ya, kalau kamu tinggalnya di mana nih gitu. Tapi dia nggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Belum akrab aja, kan kalau belum kenal gitu. Tak kenal maka kata sayang, makanya kita goalnya ke Kakao Talk. Oke. Nah kalau di sini minta rekomendasi, dia kan dari Busan nih. Kita coba basa-basi guys. Walaupun sebenarnya teman-teman mungkin bisa cari di Google nih kalau informasi yang satu ini. 그러시군요. 나중에 제가 부산에 가면 꼭 방문해야 할 관광지가 뭔지 추천해 주실래요? 그러시군요. 나중에 제가 부산에 가면 방문해야 할 관광지가 뭔지 추천해 주실래요? Ini pertanyaan 여러분. Jadi 주실래요? Gitu intonasinya. Begitu rupanya. Nah, bahasa Korea gini ya. Ah, ah. Begitu rupanya. Nanti kalau saya ke Busan, maukah merekomendasikan tempat wisata apa yang harus saya kunjungi? Gitu. Basa-basi guys. Oke, ada yang mau nge-rap di sini? Kak Farah mungkin? Oke, kita coba Kak Farah dulu ya. Oke, silakan kita dengarkan rapnya Kak Farah. Tapi pelan-pelan aja sih.
Nge-rap maksudnya karena banyak tulisannya. 네. Oke. 그러시군요. 나중에 제가 부산에 가면 방문해야 할 관광지가 뭔지 추천해 주실래요? 추천. 추천. Iya. 네. Chuchon 해주실래요? Oke, sip. Di Romajinya saya baru nggak ada kok ya. Kok itu setelah gamyeon. Kok. K-O-K. Kok. Itu artinya kayak harus gitu atau pasti gitu. Jadi dia nanya, apa nih yang harus saya kunjungi kalau ke Busan? Gitu. Nanti boleh tambahin Yorobun ya. Tapi kalau chatting sama orang Korea nggak bisa pakai Romaji Yorobun. Mereka bingung. Saya pun bingung sebenarnya baca Romaji. Karena sudah terbiasa baca Hangul. Ih, sombong banget sih Sam gitu. Coba deh teman-teman latihan baca Hangul. Terus nanti kalau udah merasa lancar nih, coba balik lagi cari di YouTube lirik atau Spotify lirik. Tapi Spotify kayaknya nggak ada deh. Kurang paham deh. Saya bukan pengguna Spotify soalnya. Lirik lagu Korea, tapi pakai alfabet atau romajinya. Bisa baca nggak? Coba. Sam yakin 100%, nggak 100% deh, 90%, karena masih ada aja yang bisa baca. Itu bingung baca lirik lagu pakai romaji atau alfabet, karena sudah bisa baca hangulnya gitu. Lebih gampang ya Robun. Jadi Yorobun yang masih belum lancar atau sama sekali belum bisa baca hangul, boleh ikut hangul kelasnya Taeyang Culture. Informasi lebih lengkapnya ada di Instagram Taeyang Culture. Dia itu di 100 ribuan dapat 4 pertemuan. Keren banget nggak sih? Kupas tuntas hangul, bahas cara perkenalan sampai bikin kalimat sederhana. Boleh nanti check out informasinya di check it out maksudnya informasinya di Instagram. Oke, sip. Nah, terus ceritanya si orang Korea udah jawab gitu ya. Nanti kalau kita lihat di ending, si orang Koreanya, si Minggunya jawab nih, oh tempat ini gitu. Tapi kita skip aja untuk saat ini. Nah, sekarang kita ajak pindah ke Kakao Talk. Ini dia goal kita sejak awal. Oke, dihafalin aja teman-teman ya. Ini format sekali. Sam ini sampai copy paste kalau dulu waktu awal-awal chattingan sama orang Korea. 저는 이 앱을 잘 안 쓰기 때문에 혹시 괜찮으신다면 앞으로 카톡으로 연락해도 되나요? 오케이. 저는 이 앱을 잘 안 쓰기 때문에 혹시 괜찮으신다면 앞으로 카톡으로 연락해도 되나요? Karena saya jarang pakai app ini nih, entah itu HiLocal, Mif, atau apa satu lagi, HelloTalk gitu ya. Saya jarang pakai app ini, kalau berkenan ada kata 혹시. 혹시. Di sini juga ada 혹시 어디예요? 여기예요. 혹시. Nah, kita kan nanyanya hati-hati nih ya. 혹시 dipakai ketika bertanya sesuatu yang kita hati-hati banget gitu. Kalau berkenan, apa boleh kedepannya kontakkan lewat KakaoTalk? Asik, modusnya mulai. Oke, terus minggunya jawab nggak nih? Jawab. Belum jawab. Kita nanya lagi. Oke, kita nanya lagi dulu. Kita harus usaha ya, Robun. Sebelum itu, kita coba minta satu orang untuk baca. Kalia mungkin ya? Atau Kak Salma nih? Kak Salma dulu ya, Kalia. Habis itu Kalia, habis ini. Sam janji. Boleh Kak Salma dibaca? 여보세요. 있어요? Kak Salma, sepertinya. Oh, oke. Iya. Ya, boleh. 저는 이 앱을 잘 안 쓰기 때문에 혹시 괜찮으신다면 앞으로 카톡으로 연락해도 되나요? Oke, baksu buat Kak Salma. Oke, di sini kalau ada sama U dibacanya Kak. Gitu. Coba saya baca sekali lagi ya. 저는 저는 이 앱을 이 잘 앱을 잘 안 쓰기 안 쓰기 때문에 때문에 혹시 혹시 괜찮으신다면 괜찮으신다면 앞으로 앞으로 카톡으로 카톡으로 연락해도 연락해도 되나요? 되나요? Oke, 잘했어요. Oke, udah lulus nih Kak Salma. Sip.
Nah, terus kita usaha lagi nih 여러분. Kita tanya sekali lagi. 카톡 아이디가 뭐예요? 제가 추가할게요. 카톡 아이디가 뭐예요? 제가 추가할게요. Kalau di KakaoTalk itu pakainya ID gitu. Kalau di WhatsApp kan nomor telepon ya gitu. Kalau di KakaoTalk itu ID. Tapi walaupun itu sekedar ID, jangan main-main ya Robun. Orang Korea juga hati-hati memberikannya. Sama kayak kita ngasih nomor WhatsApp ke orang asing gitu ya. Jadi makanya sebelum kita minta KakaoTalk ID, kita tanya dulu asalnya dari mana, minta rekomendasi kalau ke Busan gitu ya. Jadi kita bangun dulu chemistry ini, Cila. Oke, ID KakaoTalk-nya apa? Saya add. 제가 추가할게요. 추가 itu arti add. Itu menambahkan. Terus dijawab nih. 제 아이디가 민규 탐판이요. Orang Indonesia ternyata. Aduh. Contoh ya, Rubun ya. 제 아이디가 ya saya nggak mau nyebut lagi. Teng 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 teng. Iyo. ID KakaoTalk saya. Teng 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 teng. Teng 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 tuh kayak titik-titik gitu. Oke, sip. Siapa yang mau coba jadi Michi membaca? Siapa yang mau coba baca jadi Mingyu? Sam sudah cukup. Sampai sini saja. Oke, Kalia jadi Michi. Terus Kak Wulan coba jadi Mingyunya. Kak Helen habis ini ya. 카톡 boleh? 아이디가 뭐예요? 제가 추가할게요. Oke, 잘했어요. 박수. Lanjut. Kak siapa tadi? Lania Sen. Oh iya. Oke, boleh langsung aja. 제 아이디가 민규 탐판이에요. Iya. 제 아이디가 민규 탐판이요. Baik. Oke. Nggak jadi nge-add ah. Oke, ceritanya ya Yorobun ya. Biasanya ID itu ya seperti itu. Jadi nggak nama aslinya, bisa jadi kayak Mingyu Imut gitu. Bisa juga kayak gitu. Macam-macam ya. Oke, Yorobun kalau mau coba download KakaoTalk boleh banget. Abis sesi Zoom ini coba download terus bikin ID-nya gitu. Tapi jangan kayak gini ya. Tolong jangan dicontoh. Gelai. Oke, sip. Nah, you reach the first goal. Deh, bakso. Target sudah dalam jangkauan. Kijang satu kopi. Yang tahu-tahu aja. Biasanya kalau detektif Indonesia kalau nyamar gitu ya, jadi tukang bakso tapi bawa HT, walkie-talkie. Terus gitu, kijang satu kopi. Oke, jadi sudah dapat mangsanya nih. Kalian dah, larangan adalah perintah. Gimana tuh? Tadi yang bahas apa ya? Saya lupa. Boleh dijelaskan kalian deh? Kalia, kakao aku ada tapi nggak ada temannya. Iya, Kalia. Kita cari mangsa di ini ya, di MIF, Hai Lokal gitu. Tenang aja kalau kita memperkenalkan diri sebagai orang asing, mau kita salah ngomong atau apa, mereka pasti maklum kok gitu. Selingin bahasa Inggris aja biar mereka yang pusing. Karena jarang orang Korea yang jago bahasa Inggris ya. Makanya Namjoon, Rap Monster, itu dia salah satu spesies langka. Dia tidak pernah kuliah atau sekolah di luar negeri, tidak pernah ambil course di luar negeri, tapi dia bagus banget bahasa Inggrisnya. Itu berarti dia dapat metode yang pas gitu. Karena mostly orang Korea walaupun pintar bikin esai gitu ya, ngerti orang bule ngomong apa, tapi dia nggak bisa ngomong gitu karena metodenya kurang tepat. Yang barusan saya yang cari mangsa, larangan adalah perintah. Ya, ya ini dalam arti yang positif ya Robun ya, tetap dibutuhkan kebijakan teman-teman. Jangan sampai kayak niatnya belajar, malah jadi PDKT gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, siapa tahu kan ketemu jodohnya lewat aplikasi. Tapi tetap hati-hati karena ada aja ini peringatan ya. Ada aja orang gabut atau orang aneh gitu ya di aplikasi yang dia sosok ngajak kenalan tapi sebenarnya dia modus gitu. Itu gabut aja mereka nggak punya kerjaan gitu. Kalau kayak gitu langsung di leave aja, nggak usah diajak ngobrol lagi. Teman-teman bisa lah menilai kira-kira walaupun kita punya language barrier, misalkan kita keterbatasan bahasa, tapi kita bisa melihat lah feel dari dia chatting gitu. Aneh-aneh nih dia kok nanya tiba-tiba namanya cinggu 있어요, punya pacar nggak? Baru juga kenal apa nih? Gitu. Iya banyak juga yang agak mes titik-titik gitu. Oke, Yoksi Uri leader RM. Pernah dapat yang begitu? Iya, betul. Oke, sip. Nah, first goal-nya udah dicapai nih. Terus Sam juga mau ada informasi lagi. Nah, ini dia full-nya ya. Tadi
awal percakapan, kalau ini ada jawaban Minggu yang tidak terbahas tadi. Oke, kita coba lihat. Atau ada yang mau baca? Coba deh, yang warna hijau, saya mau Kak Helen yang baca. Yang warna putih, kalian dah yang baca. Kiri dan kanan ya. Boleh, silakan. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 미치라고 해요. 반가워요. 저는 한국에서 온 김은구 사람이에요. 혹시 나이가 어떻게 되세요? 저는 berapa tadi San? Gusipcil. Oh iya, ini nggak ada romajinya ya, Robun ya? Oke, di challenge nih ya, Robun. 97에서 사이예요. 그러시군요. 저보다 2살 더 많으시네요. 말연하고 변하게 원하게 계세요. 하세요. 하세요. Oke, ini Kak Helen baca yang warna hijau aja ya. Yang abu-abu nih optional. 제가 외국인이라서 반말을 하면 나중에 습관이 될까봐 민규님이 저에게 반말을 해도 되는데 제가 존댓말을 할게요. 오, 너무 잘했어요. 오케이, lanjut. 그래요? 민규님의 프로필에서 봤는데 K-pop도 좋아하시네요. 좋아하는 그룹이나 아이돌이 누구예요? Oke, 잘했어요 Kak Helen dan Kak Dienda. Oke, ini teh, 감사합니다. Nah, yang warna abu-abu kenapa tidak dibaca? Jadi ini sebenarnya salah satu opsi jawaban kalau teman-teman dapat kalimat mal 변하게 하세요. Bicaranya yang santai aja gitu ya. Kalau ne 알겠어요 berarti kita setuju. Tapi kalau saya pribadi, karena buat belajar gitu ya, nggak mau pakai banmal nih, maunya mau pakai bahasa yang semi formal aja. Berarti pilihannya lebih recommended yang warna hijau gitu. Tapi bebas ya, kalau teman-teman bisa udah jago merangkai kalimat dalam bahasa Korea, mau kasih alasan yang lain juga boleh. Nih, 좋아요, misalkan, oke, sip deh gitu ya. Oke, terus tadi kalau Lienda, Greo-nya ini bukan nanya, tapi dia tuh kayak, Greo, oke, gitu. Oke, kalau yang bentuk ini apa sih nama bahasa Indonesianya, tanda baca ini? Saya mau cari tapi lupa mulu, udah sekian tahun. Ya, pokoknya tanda si cacing-cacing ini, dia tuh kalau di bahasa Indonesia kayak double huruf gitu. Misalkan oke jadi oke gitu. Jadi semakin banyak si cacingnya, semakin panjang double hurufnya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih Kak Helen dan Kak Lienda. Sekarang saya mau challenge Yorobun yang lain. Mungkin di sini ada Kak Cecil. Wih, Kak Cecil udah open cam nih. Senang banget. Cantik banget Kak Cecil. Minggu pagi sudah rapih. Oke, Kak Cecil boleh unmute sama Kak Lia. Ini khusus yang udah bisa baca Hangul ya. Kalau belum lancar juga nggak apa-apa, dicoba aja. Kak Cecil bagian warna putih, Kak Lia bagian warna hijau. Yang abu-abu nggak usah dibaca, Kak. 오케이, 쌤. 저는 블랙핑크하고 뉴진스 너무 좋아해요. Kak Lia, 있어요? 그러시군요. 네네네. 그러시군요. 저는 세븐틴하고 방탄소년단 제일 좋아해요. 한국에 어디에 사세요? 저는 부산에 살아요. 아, 그러시군요. 나중에 제가 부산에 가면 꼭 방문해야 할 관광지가 뭔지 추천해 주실래요? 너무 길어. 너무 길어요. Oke, pelan-pelan aja, coba seperti diejak. 감천문화마 마을이에요. Oke, 잘했어요. lanjut. 우와, 감사합니다. 저는 이 앱을 잘 안 쓰기 때문에 혹시 괜찮으신다면 앞으로 카톡으로 연락해도 되나요? 연락. 카톡 아이디어 연락. Iya, baca yolak. 연락. Oke, sip. lanjut.
카톡 아이디어가 뭐 카톡 아이디어가 뭐예요? 제가 추가할게요. 제 아이디가 민규 너무 어려워. 담당이요. 수고 많았어요. Good job, 여러분. Oke, untuk kata yolak ini tulisannya yonrak ya, Robun. Tapi dibaca yolak, dihafalin aja. Pokoknya kalau kata yonrak dibaca yolak gitu ya. Nah, terus ya panjang ya. Iya. Cuma kalau di chatting kan misalkan kita dapat pertanyaan panjang, kita bisa kayak buka translate dulu gitu. Beda sama ngomong langsung. Tapi ini berguna banget kalau nanti teman-teman udah biasa chatting, kan udah biasa tuh dapat pertanyaan tidak terduga. Terus harus jawabnya gimana nih menjelaskannya. Jadi belajar kan ya. Ini akan melatih teman-teman nanti kalau ketemu langsung dan bicara langsung sama orang Koreanya. Gitu. Jadi tidak akan ada yang sia-sia. Oh, saya maunya tapi lancar ngomong. Coba dimulai dari chatting dulu gitu. Oke, sip. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan yang lebih menarik nih, bahasa chattingnya Korea. Teman-teman pasti udah sering lihat ini kan? Kalau bisa baca Hangul, ini U ya, gitu. Kalau ini ha, hit, hahaha. Oke, bahasa chattingnya ada apa aja nih? Kalau ada yang baru tahu, boleh banget kasih tanggapannya di chatting kayak, baru tahu nih ternyata gini ya, gitu. Atau aku udah sering pakai CCM asik, suhu. Nah, kalau tanda seru di bahasa Indonesia tuh kan terkesan kayak kita marah ya. Selamat pagi, pakai tanda seru. Serem. Kalau di bahasa Korea ini bersemangat. Jadi jangan kaget, guys. Kak Cynthia nanya di kolom chat, Sam yang chat terakhir itu akhirnya iyo ya, Sam. Artinya adalah. Betul, iyo itu adalah singkatan dari ieyo. Kalau teman-teman pernah belajar ending bahasa Korea untuk kata benda, itu kan ieyo ya. Atau imida. Iyo itu adalah bentuk simpelnya. Gitu. Oke, berarti si Migi ini orangnya simple. Oke, bersemangat ini tanda seru. Misalkan kita ngomong annyeonghaseyo, pakai tanda seru itu bukan marah, itu bersemangat. Terus yang ini nih, tanda bacanya apa Sam juga tidak tahu. Ini tuh seperti tersenyum inilah. Kira-kira padanan dalam emoticon yang kita sering pakai seperti ini. Terus ini kurang lebih kayak gini. Jadi kayak kita misalkan, lihat deh, uploadan barunya si Taehyung tuh bikin melenyap gitu, pakai ini. Nah, itu kayak gini ya, kurang lebih maksudnya. Feel-nya seperti itu. Kalau yang Yuyu, ini nangis kejer gitu. Terus kalau yang tanda cacing ini double huruf. Contohnya annyeonghaseyo pakai satu cacing. Nama jelek banget sih namanya cacing. Nanti boleh ya kalau teman-teman tahu infoin Sam namanya apa. Oke, ini tuh double huruf gitu ya. Halo, kalau si tanda ininya ada 3 kali, berarti halo, O-nya ada tambahan 2 lagi. Harusnya satu lagi si O-nya di sini. Halo, gitu. Semakin banyak ininya semakin lebay. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak sebenarnya kita tuh sangat ramah orangnya gitu ya. Misalkan dia nyapa annyeonghaseyo, terus kita, deh annyeonghaseyo, pakai ini. Berarti kita sangat-sangat ramah, ceria. Terus kalau H cuma satu, ini tuh kayak gitu loh. Gitu. Minggu cakep gak? Cakep sih, H. Ngejek berarti. Oke, kalau haha ini ketawa. Haha. Kalau hanya ada 3, berarti ketawanya terbahak-bahak ya. Hahaha gitu. Semakin banyak berarti semakin teman-teman ngabrut gitu ya. Ngakak brutal. Terus kalau kiuk-kiuk, ini kalau di Korea disebutnya kiuk-kiuk gitu ya. Kiuk ada 2, kiuk-kiuk ini wek-wek gitu. Wek-wek-wek. Kalau kiuk-kiuk, wek-wek-wek-wek. Kalau kiuknya ada 10, ya berarti wek-weknya dikopas aja jadi banyak gitu. Berarti dia sangat-sangat ngakak tapi ditahan gitu ya. Beda sama hahaha. Ini lepas ketawanya. Oke, boleh kalau ada yang pernah pakai atau ada yang baru tahu, share tanggapannya di kolom chat. Satu lagi, ini ada fun fact, ketinggalan. Fun fact, biasanya orang Korea jarang pakai emoticon saat chattingan. Jadi mereka tuh agak ketinggalan zaman ya. Mohon maaf kalau di sini ada orang Korea ternyata. Iya, mereka lebih senang pakai yang seperti ini. Kecuali kalau di Instagram, baru mereka pakai emoticon. Tapi kalau di chatting, mereka seringnya pakai yang seperti ini. Jarang ngeliat orang Korea pakai emoticon gitu. Kalau itu tuh Kak Farah nanya, iyeng itu dia kayak ngangguk gitu loh Kak, kayak ho gitu. Tapi itu dipakai buat teman aja ya. Kalau buat Minggu di sini kan kita belum akrab nih, chatnya sama Minggu. Makanya jangan itu, pakainya ada nih. Setelah ini. Oke. Nah, kalau itu kayak misal kita ditanya, kamu suka makanan Korea apa?
sambil mikir gitu. Titik-titik-titik juga boleh. Titik-titik-titik. Terus kalau kita surprise gitu ya, kayak ter apa ya? Kayak kaget gitu ya, terkejut, wah atau wah. Itu wah. Oke, terus kalau kita kepikiran sesuatu, aha gitu. Atau kita nanya, bedanya Sonu sama Jongwon apa sih? Member Enhypen ya. Saya dulu suka ketuker soalnya Sonu sama Jongwon. Sonu itu yang lebih cabi. Aha, oh gitu ya, gitu. Jadi kayak kita dapat informasi baru terus kita kayak aha gitu. Tapi ini friendly banget ya Yorobun ya. Kalau Yorobun bukan tipe orang yang mau friendly atau lawan bicaranya kayak lempeng aja, ya bisa dikurangi penggunaannya. Terus oh, ini tuh kayak gitu. Oh, gitu. Nah, tadi yang kafara bisa diganti sama nene. Nene. Ya, ya. Atau net. Yap, gitu. Atau kalau kita heran, apa nih? Gitu. Kamu tahu nggak sih, Minggu itu nari hype boy loh, misalkan. Apa nih? Gitu. Kenapa Minggu mulu ya? Kita tema hari ini. Ya, saya lagi into Minggu hari ini, ya Robun. Oke, nggak hari ini sih, waktu bikin materinya. Sip, ada yang sering pakai ini mungkin? Atau ada yang baru pertama kali tahu? Boleh di-share tanggapannya? Oke. Sepertinya baru tahu nih. Diam itu ada dua arti ya, Rubun. Paham banget sama belum paham banget. Yang mana nih ya, Rubun? Baru tahu saya. Oke, Kak Dini. Sip, kedepannya boleh dipakai ya. Tapi tetap menggunakan feeling. Jadi misalkan si orang ini kayaknya jutek nih. Ya udah dikurangin. Itu juga sama kayak aing atau o gitu ya. Gitu. Atau ya, gitu juga bisa. Kali ya gak pernah pakai soalnya gak pernah chattingan. Ayo kali ya dicoba chattingan. Ini resolusi akhir tahun 2023 chattingan sama orang Korea. Efek karena hari Minggu. Kemana hari Sabtu. Sekarang hari Minggu. Besok hari apa? Senin. Play banget. Sip, oke. Nih, aplikasi penyelamat hidup. Tenang aja teman-teman. Teman-teman tidak sendiri. Teman-teman punya AI sebagai support system. Oke, itu kaulan ya. Iyeng sama kiek itu oke. NN itu no. Tapi ini dipakai untuk di kolom chat ya, Yorobun. Kalau misalkan bingung saya mau ngomongin apa, di kolom chat kaulan sharing. Nah, kalau itu oke sama nono, itu dipakai untuk temen yang udah deket gitu. Kalau masih belum deket, pakai itu kesannya kayak sokap banget sih ini orang gitu. Karena orang Korea itu mirip-mirip orang Jepang ya, mereka sangat individualis sekali. Jadi kayak ya mereka tuh biasa kayak papa sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba sokap gini, kaget juga. Nanti jangan sampai mereka run gitu ya. Kita harus menjaga silaturahim. Asik. Nah, aplikasi penyelamat hidup yang pertama ada Never Dictionary. Ya ini kalau teman-teman mau terjemahin kosakata ya. Jadi per kata. Jangan satu kalimat full, tapi per kata. Mau tahu nih, si Minggu bilang kata pyeonhada gitu misalkan. Pyeonhada apa ya? Cari. Jadi per kata. Kalau bingung satu kalimat Minggu ngomong, orang Koreanya ngomong kalimat panjang, terus kita nggak paham, aduh mana yang mau terjemahin? Oke, dikopas aja, masukin ke Never Papago. Gitu. Cuma ini tidak direkomendasikan selalu ya, karena namanya juga mesin, kadang bahasanya aneh, kayak tiba-tiba formal banget, tiba-tiba informal banget gitu. Tetap teman-teman harus belajar bahasa Korea. Saya native, ini untuk tanya perbedaan, misalkan bedanya ne sama apa ya misalkan gitu. Bedanya saseo sama sarayo apa ya gitu. Nanti dijawab sama orang Korea atau orang yang mempelajari bahasa Korea gitu. Oke, itu aja materi hari ini. Gimana, daging semua kan? Apakah helpful? Kalau helpful boleh komen di kolom chat. Sangat membantu, sangat bermanfaat. Pakai ain. Oke, kamsahamnida yorobun. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita sampai berjumpa di kelas bahasa Korea and Culture lainnya. Jangan lupa di ini ya, di stalking Instagram and Culture karena banyak sekali informasi yang helpful untuk teman-teman pembelajar bahasa Korea. Suka banget Sam, sangat debak, sangat bermanfaat Sam. Amin, alhamdulillah. Oke, Sam juga senang. Oke, sebelum itu kan kita sambil jalan udah Q&A ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan ke Samnya masing-masing kalau teman-teman bergabung di kelas Yang Culture. Sama-sama Kariska, Kawulan juga, Kamela. Sekarang kita waktunya selka time. Kita harus foto dong merayakan hari Minggu yang produktif ini.
Oke, boleh saya akan stop ini share screen. Boleh kita sebentar ya. Spotlightnya dihapus dulu. Oke, teman-teman yang sudah siap atau sedang siap-siap, boleh dinyalakan kameranya, senyum ke layar. Ini ada satu slide ya, gitu. Jadi teman-teman pasang senyum aja, gitu. Terus nanti Kak Zikri akan kasih aba-aba 1, 2, 3 ya Kak. Boleh. Oke, yuk senyum semuanya. Kita rayakan hari Minggu yang produktif ini. Teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih untuk tergerak hatinya untuk berkenalan sama orang Korea lewat chatting. Boleh nanti kalau ada pengalaman, kita sambil nunggu teman-teman yang nyalain kamera ya. Kalau ada pengalaman chatting sama orang Korea, boleh di screenshot terus mention ke Instagramnya @tayang_culture gitu. Wah, informasi yang Raisya saya sampaikan nih kepake nih gitu. Oke, kamsahamnida yorobun. Sudah semua atau masih ada yang menyalakan kamera? Kita tungguin dulu. Oke, Lagu kita apa nih? langsung aja. Oh, kita langsung aja. Oke, semuanya senyum ke kamera, mau pakai peace, mau pakai hati boleh ya. Oke, boleh dihitung Kak Zikri. Saya juga screenshot dari sini. 1, 2, 3. Oke, 2 ya, sekali lagi. Lagi, boleh. 1, 2, 3. Oke, kamsahamnida yorobun. Selamat menjalani hari Minggunya. Masih weekend ya, jangan kerja atau belajar aja. Jangan lupa healing juga. Selamat berhari Minggu. Pas banget lagi. Maksud Tuhan apa ini hari Minggu? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ikut kelasnya Tayang Culture. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Oke, saya Yorobun. Kita akhiri Zoom ini dengan menghitung Hana dulu set ya Yorobun. Bareng-bareng semuanya open mic. Hana, 하나, 하나, Dul, 둘, Set. 셋. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤.